3 ayat 1. Karena ini satu video, saya akan tanggapi dia. Ya, jelas ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Nah, utusan yang bagaimana? Ya. Oke? Kalau ada utusan yang bisa berkata, ini aja simbolnya. Tolong tanyakan sama ustadz kalian. Tolong kalian umat-umat yang seberang, tolong tanyakan sama ustadz kalian. Kalau memang Yesus utusan sama dengan rasul kalian, apakah rasul kalian bisa berkata, segala yang milikku adalah milik Allah, dan milik Allah adalah milik aku? Kalian bisa berkata demikian? Saya pikir itu hanya manusia yang orang Papua bilang masalah ya sedikit salah ya, yang bisa berkata bisa demikian. Itu orang yang tidak benar. Saya pikir bahasa itu sangat tidak etis kalau ada manusia bisa berkata begitu. Karena itu hanya Tuhan yang bisa berkata bahwa Dialah Allah Maha Pencipta, aku juga Maha Pencipta. Seperti dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Yesus sendiri berkata. Oke, kita lanjut videonya. Yesus itu disunat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Dia disunat, dia puasa, dia sholat. Nah, nanti episode berikutnya nanti Pak Bomo akan menjelaskan Yesus sunat, terus Yesus puasa, ya, dan Yesus sholat. Ya udahlah, nanti saya akan menjelaskan. Kita dengar dulu stand up comedy, oke? Kita stand up comedy kita dengar. Okay. Barusan kita di sini di Sahabat Yamimah di Ralumbu buka satu ayat dari kitab Acts atau Kisah Para Rasul pasal 10 pasal 3. Ayat 1. Azan. Bagus sekali. Barakallah. Ada hubungan apa kau jelaskan Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dengan azan? Aduh, Pak Ustadz, disuruh azan supaya kau pergi sembahyang. Bukan kau mau menjelaskan orang punya kitab. Pak Ustadz ini aneh-aneh aja. Itu Pak Ustadz yang melanggar. Sudah panggilan untuk Pak Ustadz sembahyang, Pak Ustadz masih menjelaskan kitab orang. Aneh-aneh. Senyum saja senyum Pepsodent. Ya? Kisah Para Rasul 3 ayat 1 dikatakan, pada jam 3, nanti baca bahasa Indonesianya. Pada jam 3, Petrus dan Yohanes, murid kesayangan Nabi Isa alaihissalam atau Hawariyin yang disebut dalam bahasa kekristenan 12 disciples atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah. Batu karang, tempat berdirinya. Petrus berdiri di batu karang, tempat rumah ibadah. Aduh. Ini kalau jadi stand up komedi, Mongol kalah, Cak Lontong kalah. Benar, emang kalah. Kenapa tidak ikut stand up komedi, saudaraku? Aduh. Kita dengar ulang ya. Nah, menit keberapa tadi teh? Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah. Petrus adalah batu karang. Atau 12 murid. Petrus atau Kefa, bahasa aslinya artinya batu karang, tempat berdirinya rumah ibadah. Pengikut Yesus, Kefa, batu karang. Peter, Petra, Petrus, itu pada jam seperti ini. Jam 3, silakan buka. Kisah Para Rasul 3 ayat. Nah. Lucu ya, ini yang saya bilang. Beliau ini lebih hebat daripada Cak Lontong, stand up komedinya Mongol. Seharusnya dia harus ikut. Kenapa dia tidak terpilih ya? Kenapa ya? Mereka mengakui bahwa Petrus adalah pendiri batu karang ini. Kita akan buka ya, kita sama-sama akan buka dalam Matius 16 ayat 18. Ya memang, apa yang dia katakan juga itu benar ya. Petrus batu karang kan. Kita lihat ya, kita bahas. Nah, kenapa saya mau kasih tunjuk ayat ini? Supaya kalian dari seberang bisa mengerti ya. Ayat ini ya, saya bikin warna dulu, warna ini.
Nah, ini. Yang ini ya. Kita baca dari ayat 17. Matius 16 ayat 17 dan 18. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Haleluya. Coba saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa Petrus akan mendirikan jemaat di batu karang. Dialah pemimpin Kristen. Baru, kalian kenapa tidak mengakui kekristenan? Kalian bilang Kristenan itu pendirinya adalah Paulus. Ustadz kalian sendiri bilang Petrus adalah batu karang. Batu karang. Udah kita lucu-lucu ya. Dengar kalau Pak Baum ya lucu-lucuan aja ya. Nah, siapa pendiri Kristen itu? Ya jelas Petrus. Yesus yang perintahkan. Kenapa kalian tidak mengakui? Kalian suka membahas, oh Yesus, Yesus, Isa, Yesus, Isa. Kenapa kalian tidak bisa mengerti kita kekristenan? Natal mau ibadah Natal kalian marah, kalian usil, tidak mengucapkan Natal. Kalian satu sisi kalian bangga-banggakan Yesus adalah Isa, satu sisi kalian melarang kami. Ini namanya stand up comedy. Ya. Kita dengar videonya lagi ulang ya, saudara kita yang lucu-lucu ini ya. Kita lihat dari ayat ini ya. Nanti kita buka ayat. Kita dengar ya. Rasul 3 ayat 1. Jam 3 Petrus dan Yohanes menjalankan ajaran utama Yesus. Nah, perhatikan ya. Kisah para Rasul 3 ayat 1, dia berkata bahwa Yesus, ya, Petrus mengajar tentang ajaran sholat atau sembahyang jam 3 sore. Nah, ini. Pertanyaan saya akan bertanya, tolong Anda bertanya sama si stand up comedy ini, saudara kita yang lagi sementara stand up comedy ini, ya. Dia berkata bahwa Petrus melakukan sholat sembahyang pas jam 3 siang. Pada waktu itu memang Petrus sembahyang jam 3. Pertanyaannya, kalau dia memang mengambil dari ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 1, Petrus berdoa, dia hanya cocomologi ambil dari ayat itu. Nanti saya akan bertanya, kita baca dulu ayatnya ya, kita sama-sama semua baca. Nanti saya akan bertanya seperti tadi, Yohanes 17 ayat 10 tolong dibaca. Untuk saudaraku dari seberang ya, yang fans dengan Ustadz Kenam. Kita baca ya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Perhatikan ayat. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah apa orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dalam bait Allah ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi, perhatikan di sini ustadku yang tersayang, demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Pertanyaan saya buat kalian saudara-saudaraku yang suka bilang ibadah sembahyang jam 3 siang. Bilang Petrus sembahyang jam 3 jadi harus panggilan seperti Ustadz mengatakan sholat. Jam 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pertanyaan saya. Cuma satu pertanyaan saya buat kalian. Kalian berdoa dalam nama Yesus? Apakah kalian berdoa dalam nama Yesus? Kalian mengatakan bahwa Petrus berdoa jam 3 diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah kalian berdoa dalam nama Yesus? Kalian berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ingat, itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Jelas Petrus akan berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Perhatikan ayat itu. Ya saudara-saudaraku stand up comedy, Ustadz Kenama, kalau Anda berkata bahwa
Kisah para Rasul 13 ayat yang pertama, itu adalah jam 3 panggilan doa. Di situ ayat selanjutnya dalam Kisah para Rasul. Ya. Kisah para Rasul 3 ayat yang ke-6. Di sini Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang itu berjalan. Apa kalian melakukan sembahyang jam 3, kalian ada punya mujizat? Kalian saja yang kalian puji, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Minta maaf saudaraku stand up komedi, si Ustadz Kenama yang kukasihi, kucintai. Tolonglah Pak Bomo minta dengan hormat, Anda kalau sudah percaya iman di sebelah, tolong berubahlah. Kita semua manusia bisa cari uang, cari makan dengan yang baik-baik. Jangan kita mengajar yang salah-salah. Kami kasihi. Kami orang Kristen tidak pernah membenci. Tolonglah, kalau Kisah para Rasul 3 ayat 1 ini pertanyaan saya kepada Anda, apakah kalian berdoa dalam nama Yesus? Apakah ada orang yang kalian sembuhkan? Orang lumpuh berjalan sesuai ayat ini? Pahami ya? Saudara-saudaraku yang dari seberang, pahamilah. Tolong, saya tidak pernah membenci. Matius 6 ayat yang ke-9. Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Apakah kalian berdoa jam 3 siang? Ada berdoa Bapa kami? Di satu sisi kalian berkata bahwa kita mengikuti Yesus sembahyang jam 3. Seperti Petrus sembahyang jam 3 sore atau jam 3 siang. Kenapa kalian tidak berdoa ikut Yesus? Matius 6 kalian tinggalkan. Kenapa kalian tinggalkan? Di situ Petrus berdoa. Demi nama Yesus. Dikatakan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14, ayat 14, jikalau engkau meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Itu janji Yesus. Yesus melakukannya. Dari Bapa. Bapa perintah. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dan kita semua melakukan firman yang apa yang Tuhan Yesus menyampaikan. Bagi saya, kalau kalian tidak mengakui anak maupun bapa, kalianlah antikris. Kalianlah antikris. Ya, minta maaf. Saya pikir kalau Anda mencocomologi, saya akan tanggapi video Anda yang mengatakan bahwa orang yang menyebut Tuhan ada di neraka. Saya pikir Anda perlu baca firman Tuhan baik-baik. Dan Pak Bobom ingatkan buat anak-anak Tuhan, kalau mereka berbicara tentang Yohanes 17 ayat 3, tolong bilang sama-sama mereka, bisakah kalian menjawab? Yohanes 17 ayat 10. Kemudian Kisah para Rasul 3 ayat yang pertama. Bahwa Yesus mengajarkan Petrus, Petrus juga berdoa. Jam 3 siang, panggilan buat mereka, tanyakan sama mereka. Apakah mereka berdoa menyebut dalam nama Yesus dan berdoa doa Bapa kami? Saya pikir mereka terbantahkan, mereka tidak akan pernah menjawab, ya. Dan saya pikir mereka tidak akan menjawab sampai kapanpun. Karena tidak ada seorang nabi di dunia ini yang pernah ada dalam dunia yang bisa berkata, segala milik Allah, kepunyaanku juga. Tidak ada. Karena Allah Maha Pencipta, tidak ada seorang manusia yang bisa berkata, dia juga Maha Pencipta. Oke, demikian firman Tuhan dan demikian penjelasan dari Pak Bobom. Pak Bobom cukupkan sampai di sini. Silakan kalau mau bertanya atau mau hubungi Pak Bobom untuk belajar, bertanya, silakan di nomor HP atau nomor WA atau bisa SMS di 0821 98 33 1100. Pak Bobom. Pak Bobom siap akan tampung pertanyaan dan Pak Bobom akan bahas habis ini. Ya, habis ini Pak Bobom akan lanjut, tapi Pak Bobom tutup siaran ini dulu. Ya, Pak Bobom akan lanjut dengan sesi yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha. Sampai jumpa lagi.